Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya kepada teman-teman. Pada mata kuliah landasan kependidikan, pada pagi ini dengan topik pendidikan dan kebudayaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD. Pada topik ini disusun oleh 1. Eko Rianto, NPM 195-101-94. Yang kedua, Sylvia Nike Munastuti, NPM 195-101-71. Dan yang ketiga, sebagai moderator, saya sendiri, Rahmat Eko Nur Cahyanto, NPM 195-101-89. Setelah ini mari kita lanjutkan, kita diskusi dari kelompok 1. Bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Sementara itu, pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu sendiri. Sekalipun makhluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan kepada turunannya. Demikian seterusnya. Kemudian pewarisan kebudayaan manusia tidak selalu terjadi secara vertikal kepada anak cucu mereka, melainkan dapat pula secara horizontal, yaitu melibatkan manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia yang lainnya. Jadi di sini disebutkan bahwa manusia bisa saling belajar dengan manusia yang lainnya. Pendidikan yang diselenggarakan yang hanya terbatas pada sistem persekolahan semestinya dimaknai sebagai sebuah strategi kebudayaan agar kebudayaan yang kita miliki terus ada sebagai warisan luhur kepada generasi penerus bangsa, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dalam ikatan-ikatan sosial antar warga masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengukuhkan peradaban umat manusia. Kemudian yang menjadi rumusan masalah pada makalah ini adalah bagaimana peran pendidikan dalam perkembangan kebudayaan. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui peran pendidikan dalam perkembangan kebudayaan. Dan yang kedua, manfaat ada dua. Satu, manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang peran pendidikan dalam perkembangan kebudayaan. Adapun manfaat praktisnya, bagi penulis sendiri diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan peran pendidikan dalam perkembangan kebudayaan. Kemudian bagi lingkup sekolah menjadi acuan bagi lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan peran pendidikan dalam perkembangan kebudayaan sebagai proses pewarisan kebudayaan. Kita masuk pada bab 2, yaitu pembahasan, terdiri dari A. Kajian pustaka. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dari beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli, antaranya Ki Hajar Dewantoro, Hornet, dan lain-lain, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah
bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak cukup dan cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, serta tidak hidup dengan bantuan orang lain. 2. Makna pendidikan. Pendidikan artinya proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Menurut pengertian tersebut, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Dua definisi di atas menunjukkan pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. 3. Pengertian budaya. Budaya menurut beberapa tokoh, antara lain menurut Sela Sumarjan dan Sulaman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan atau material culture yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. 4. Arti kebudayaan. Semua rasa, karya, dan cipta dikuasai oleh karsa, orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh masyarakat. Sedangkan karsa yaitu menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Ini menurut Suryono Sukanto. 5. Pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan, baik dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Hasil perolehan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat, dalam arti kedua-duanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai dan nilai. Peran pendidikan dalam perkembangan kebudayaan. Peran pendidikan di sini yang dimaksud adalah sekolah atau pendidikan formal, yang merupakan salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan media lainnya, seperti keluarga dan institusi lainnya yang ada dalam masyarakat. Dalam perkembangan kebudayaan, yaitu berfungsi dalam proses transformasi atau perpindahan dan transaksi serta transfer sosial budaya. Transformasi budaya berarti pelestarian budaya dengan mewariskan budaya kepada generasi penerus untuk dilestarikan dan terus dikembangkan. Fungsi pendidikan budaya. Fungsi pendidikan budaya adalah 1. Memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Yang ketiga, perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang keempat, sebagai penyaring. Di sini difungsikan untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Dan yang terakhir, kelima, menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Kesimpulan yang dapat kita peroleh mulai dari awal adalah 1. Peran pendidikan dalam perkembangan kebudayaan, yaitu berfungsi dalam proses transformasi dan transaksi serta transfer sosial budaya. Transformasi budaya berarti pelestarian budaya dengan mewariskan budaya kepada generasi penerus untuk dilestarikan dan dikembangkan. Kesimpulan yang kedua, dengan adanya pendidikan dalam lingkup kebudayaan ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan zaman, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat membantu dan memotivasi seluruh komponen pendidikan untuk terus belajar mengenai kepribadian dalam proses kebudayaan dan akan berusaha menciptakan generasi penerus-penerus yang mencintai serta melestarikan kebudayaan yang telah bangsa kita miliki sendiri. Memasuki bab saran, membantu dan memotivasi seluruh komponen pendidikan, terutama pendidik, guru di sini ya, dan terus belajar agar memiliki wawasan luas tentang sosial budaya, lintas budaya, memiliki bahan inklusif agar mampu menampung dan merangkul unsur budaya berbeda, berjiwa pluralis, keberagaman, multikultural, dan toleran sehingga tercipta generasi penerus yang mencintai serta melestarikan kebudayaan yang telah bangsa kita miliki. Daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini kami jadikan pada kelompok 1 sebagai referensi. Dalam penyusunan makalah dilanjutkan dengan penyusunan PowerPoint. Terima kasih. Semoga dari topik ini manfaat dapat kita dapat dan bermanfaat khususnya bagi kita sendiri serta lingkungan masyarakat dan tidak lupa kepada lingkungan sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.